kasih Syederalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi pagi ini di program talk show KBS Samara, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Dan talk show ini merupakan kerjasama Radio Serambi FM bersama SWA, Sahabat Wanita dan Anak. Hari ini Minggu 15 Agustus 2021, kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat penting sekali hari ini, yaitu tentang vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Bolehkah? Bagaimana resikonya? Apa saja persiapannya? Itu akan kita bahas bersama dua ahli yang sangat berkompeten yang akan kita hadirkan di studio pada pagi ini. Nah, Syederalun, yang pertama akan hadir nanti, akan menyusul sebentar lagi, Ibu Dr. Cut Murahyeni, SPOG KFM, divisi Feto Maternal bagian obstetri dan ginekologi RSUD ZA, dan juga dari FK Unsia, Dokter Nyanya, ini dokter favorit saya ini, kita tunggu sedang bergabung dengan kita ya. Kemudian juga sudah hadir bersama kita sekarang Ibu Hanum Vini Meliza. Beliau adalah salah seorang konselor menyusui dari komunitas Aceh Menyusui. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi, panggil Meli aja biar akrab. Baik Meli, alhamdulillah sehat hari ini ya. Alhamdulillah. Hari ini gimana tadi kondisi di perjalanan menuju ke studio? Cerah, hari Minggu. Jadi mudah-mudahan hari ini pun on air kita cerah juga ya Bang Yudi. Amin ya. Baik, untuk pendengar yang ada di rumah, Syederalun, bisa menghubungi kita untuk interaktif di 0651 637 172. Boleh juga mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 081168 9020. Nomor ini juga bisa ditelepon ya di 081168 9020. Untuk Syederalun yang ingin melihat langsung talk show ini, bisa melihatnya dengan mengklik www.live.serambifm.com, atau bisa juga memantau di medsos Serambi Group ya, apakah di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Baik Syederalun, kita akan mulai tanya-tanya ini kepada narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama ada Mbak Meli ya. Meli ya, aja saya panggil. Boleh, ya. silakan Bang Yudi. Vaksin COVID-19 ya, di tengah isu-isu yang beredar, bahkan yang tidak hamil, tidak menyusui pun agak ragu untuk divaksin COVID-19. Nah, apalagi ini untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana dampaknya ini kalau si ibu mendapatkan vaksin COVID-19 dalam posisi sedang hamil dan menyusui. Iya, jadi Bang Yudi disclaimer dulu, saya di sini sebenarnya bukan tenaga kesehatan. Nanti informasi yang lebih jelas kita dengarkan dari Dokter Nyanya. Betul, ya. betul. Nah, jadi saya di sini sebagai bagian dari komunitas Aceh Menyusui, di mana kami menyingkatnya demikian, adalah bagian dari temannya ibu menyusui. Teman ibu untuk bisa berhasil menyusui bayinya dan agar bayi juga bisa menyusu pada ibunya. Itu tujuan kita. Betul. Sebagai teman. Nah, kita kan maunya ibu-ibu ini sehat, ya, sehat supaya setelah hamil dia bisa menyusui bayinya. Maka komunitas Aceh Menyusui sangat mendukung pemberian vaksinasi terhadap ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, saat ini pandemi, vaksin itu adalah salah satu ikhtiar kita. Selain itu, daripada kita memang harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker seperti yang saat ini, walaupun ya kita dalam satu ruangan tetap harus pakai masker, betul. cuci tangan, udah disediakan hand sanitizer di sini, menjaga jarak dan segala macam. Jadi saya pikir ibu-ibu hamil ataupun ibu menyusui di luar sana tidak perlu merasa ragu, ya. Tidak mungkin sebuah vaksinasi diberikan begitu saja kepada bumil busui tanpa melewati penelitian sebelumnya, ya. Apalagi sekarang masih gratis, Bang Yudi, ya. Masih gratis. Kalau kita harus mengeluarkan biaya tentu besar sekali untuk sebuah suntikan vaksin. Jadi mari ibu hamil, ibu menyusui, lindungi diri Anda agar Anda bisa menjaga anak-anak Anda, menjaga masa depan dengan melakukan vaksinasi. Betul sekali Mbak Meli. Jadi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya. Iya, betul. Selama ini di lapangan dalam melakukan konseling,
ada nggak kesulitan yang didapatkan, terutama sekali untuk menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 ini sangat penting? Ya, kalau kesulitan kita di lapangan adalah hoax, ya, itu adalah salah satu tantangan terbesar, ya. Sudahlah menyusui itu tantangannya besar, konon lagi tantangan dalam kita mengedukasi mengenai vaksin, ya. Ada banyak sekali kasus-kasus ibu menyusui yang terpaksa harus terpisah dengan bayinya gara-gara tidak menerima vaksin COVID sebelumnya. Nah, jadi ya kita sarankan juga mereka untuk menerima vaksinasi COVID. Tantangan ini selain karena hoax juga karena tidak adanya dukungan dari pihak keluarga sekitar, ya. Di tahun 2021 ini kita merayakan namanya Pekan Menyusui Dunia. Temanya adalah perlindungan menyusui tanggung jawab bersama. Jadi untuk vaksinasi COVID ini bukan cuma ibunya saja yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang-orang sekitarnya juga bertanggung jawab melindungi ibu menyusui dan ibu hamil ini. Jadi ibu hamil, ibu menyusuinya divaksinasi, kemudian keluarga sekitarnya juga divaksinasi. Betul. Ya. Jadi dukungan dari keluarga dan juga semua pihak itu sangat-sangat dibutuhkan, ya. Saya melihat kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Cut Murahyani akan segera bergabung dengan kita. Nanti kita akan tanya lebih jelas mengenai dampak dan resiko mengenai suntikan vaksin COVID-19 ini untuk ibu. Terima kasih Saudara Lon, kita bergabung kembali di program Talk Show KBS Samara hari ini. Dan sudah bergabung bersama kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu Dr. Cut Murahyani, SPOG KFM. Beliau dari Divisi Feto Maternal Bagian Obstetri dan Ginekologi RSUD ZA, juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Beliau juga adalah Ketua Program Studi SP1 Obgyn, juga sebagai Sekretaris POGI Cabang Aceh. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mas Yudi. Alhamdulillah sehat dok ya. Alhamdulillah. Tadi juga pertama sudah. Yang ditanya tuh harus sehat atau enggak ya? Iya. Betul sekali. Betul, di era pandemi ini kalau nggak sehat Masya Allah. Betul. Jadi tadi juga sudah bergabung bersama kita Saudara Lon, ada Mbak Hanum Vini Meliza Meli, ya, dari konselor menyusui komunitas Aceh menyusui. Saya panggilnya dokter Nyanya ya. Boleh. Karena populernya dokter Nyanya. Iya. Karena artinya berarti anak kecil ya, padahal udah lansia. Baik. Ini ada keraguan-raguan di masyarakat, ya, ibu hamil dan ibu menyusui untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Mereka semacam khawatir, ragu. Kita ingin mendapatkan penegasan ini dari ahlinya, dari dokter Nyanya. Gimana dokter? Apakah boleh ibu hamil menyusui dapat vaksin COVID-19? Pertanyaan yang bagus banget. Sayangnya datangnya dari seorang bapak-bapak ya, calon ayah. Tanggung jawab juga ya dok. Iya. Baik, para bunda ya, sebetulnya para ibu hamil dimanapun ya yang mendengarkan siaran Serambi FM ini, ada baiknya sekaligus saya mensosialisasikan, dan ini memang tugas kami penting sekali dari POGI cabang Aceh ataupun sebagai dokter kandungan pada umumnya, bahwa di era pandemi ini kalau dulu kita terus menyemarakan, terus mengkomunikasikan betapa pentingnya vaksin ya sebagai preventif, sebagai untuk imunitas, untuk yang tadinya hanya untuk mula-mula adalah kelompok yang beresiko yaitu nakes, kemudian masyarakat umum, kan memang bertahap ya. Kemudian kita mungkin ingat anak-anak ya, mulai anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Dan di Agustus ini alhamdulillah sudah launching. Sebelum Agustus sebetulnya Mei ya launching untuk ibu menyusui ya Mbak Beli ya. Dan terakhir barangkali adalah ibu hamil yang memang sedang di dalam rahimnya ada generasi penerus yang memang sangat merasa khawatir apakah mereka boleh divaksin atau tidak. Jadi itu launchingnya di tanggal 2 Agustus kemarin, ditandatangani oleh Kemenkes. Sebetulnya dari POGI pusat ya kita sudah
bersosialisasi sejak bulan Juni. Betul. Dan Juli sudah dikeluarkan surat dari POGI. Namun kan harus kolaborasi dengan Balai POM untuk ketersediaan obatnya. Ya kalau kita sudah mensahkan tetapi obatnya nggak ada, ya tentunya juga nggak bisa Betul. dilakukan. Jadi tidak perlu ada keraguan dokter ya. Iya, jangan sampai ragu. Oke. Kecuali memang sesuai dengan dari beberapa tabel, sama sih kayak dewasa, ada beberapa screening yang harus dilakukan sebelum vaksinasi diberikan. Oke. Ya. Untuk ibu hamil dan menyusui ini vaksinnya yang sama dengan orang pada umumnya atau dia khusus dokter? Pada prinsipnya kan mungkin pada bingung ya, cukup banyak jenis-jenis vaksin. Untuk ibu hamil harus bukan virus hidup. Jadi harus vaksin yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Contohnya ya Sinovac itu. Sinovac boleh. Moderna juga monggo. Moderna yang dari Pfizer ya. Kata orang Sinovac nggak bagus. Padahal evidence base-nya kan sangat bagus, sangat memberikan perlindungan. Bahkan di literatur yang terakhir sekitar efektivitasnya hampir mendekati 85-90%. Jadi ada 3 jenis vaksin yang sampai hari ini direkomendasikan. Boleh Sinovac, ya boleh Moderna, boleh yang dari AstraZeneca. Iya, tetapi tergantung dari daerah masing-masing. Apa yang tersedia, apa yang dikirim dari pusat. Karena kan vaksin ini masih di bawah naungan pemerintah. Betul. Berbeda mungkin dengan vaksin-vaksin yang lain, ada swastanya, ya kan? Kita mau misalnya vaksin flu. Nah, mungkin ingat ya, kita mau ke haji kan vaksin juga mencegah meningitis. Itu kan kita pay ya, bayar ke tempat-tempat vaskes yang memang melayani buat calon jemaah umroh. Mau untuk yang flu supaya jangan kena flu, bayar. Kok ini kan gratis. Oke. Ya. Sebelum saya ke Mbak Meli, ada persiapan khusus nggak nih dari ibu hamil dan ibu menyusui sebelum dapat vaksin? Dia harus ngapain dulu gitu? Screening dulu ya. Ada tabel khusus. Sebetulnya tidak begitu berbeda dari ketika kita anamnesis. Tentu kita akan tanyakan dia kehamilan yang keberapa, usia kehamilannya berapa. Kita akan ukur. Kalau dia ragu dengan haid terakhirnya yang tidak tahu, tentu kita akan menentukan usia kehamilan dengan ultrasonografi USG. Nah, untuk vaksin ini diharapkan setelah melewati 12 minggu itu kan trimester 1. Jadi kira-kira di 13 minggu itu sudah boleh dilakukan vaksin. Sampai usia 33 minggu kehamilannya. Yang disebut hamil cukup bulan itu kan di atas 37 minggu. Iya. Kenapa batasannya 33 minggu? Diharapkan ibu hamil ini mendapatkan vaksinasi yang komplit. Kalau sekali itu kan baru primary. Jadi itu belum memberikan antibody. Jadi dia baru awal mengenal dulu tubuh. Ya, kemudian harus boosternya sebulan kemudian akan diberikan dosis ulangan kedua. Yang kedua. Jadi batasannya 13 sampai 33 minggu. Kemudian syarat yang kedua tentunya sama, tidak boleh demam. Suhu tubuh harus di bawah 37,5. Andai kata demam tentu ditunda. Iya. Kemudian tekanan darah agak berbeda mungkin dengan vaksinasi untuk orang dewasa. Kalau pada ibu hamil, tekanan darah diharapkan kurang dari 140 per 90 mmHg. Ya, karena kan ada suatu hal yang sering terjadi pada kehamilan yang disebut dengan preeklamsia. Jadi dia kalau hamil terjadi kenaikan tekanan darah. Jadi pada hamil, jadi sehingga diharapkan tekanan darah itu terkontrol baru boleh. Kemudian yang lain tentu syarat-syarat yang lain, apakah dia mempunyai riwayat diabetes sebelum hamil, ya, atau diabetes dalam kehamilan. Pada dasarnya sebetulnya awal mulanya vaksinasi COVID pada ibu hamil ini direkomendasikan adalah untuk nakes yang hamil. Karena kan nakes sering ketemu ya sama ibu-ibu hamil. Dan yang kedua tentunya ibu hamil dengan high risk, ibu hamil dengan resiko yaitu tadi mungkin riwayat persalinan yang lalu dia dengan preeklamsia, mungkin dia menderita diabetes mellitus gitu ya, ada komorbid istilahnya, ada komorbid. Dan yang ketiga tentu pada ibu hamil walaupun dia tidak mempunyai resiko tapi tentu dengan syarat screeningnya lewat boleh dilakukan pemberian. Jadi cederalon ibu-ibu hamil, ibu menyusui nggak perlu ragu ya dokter ya, karena akan diperiksa dulu. Toh kalau nggak boleh juga nggak akan dipaksa untuk dilakukan vaksin. Betul Oke, saya ke Mbak Meli dari komunitas Aceh Menyusui, konselor ya.
Kalau melihat situasi sekarang ini, bagaimana nih cara strategi si konselor untuk meyakinkan ibu untuk tetap menyusui ya di masa pandemi seperti sekarang ini? Iya, kalau kita tetap terus mengupayakan ibu untuk bisa menyusui bayinya dan bayi bisa menyusu pada ibunya. Menyusui ini perlu diketahui adalah secara langsung bayinya nemplok ke ibu. Jadi bukan sekedar memberikan ASI. Memang Betul. menyusui supaya ada ikatan bonding yang kuat di situ, ya. Nah, kita memberitahukan kepada ibu mengenai ya sama keuntungan orang-orang lain juga yang mendapatkan vaksinasi. Iya. Tidak perlu ragu seperti yang tadi Mas Yudi dan Dokter Nyanyak bilang, tidak perlu ada keraguan ya. Dan dengan menyusui itu kita memberikan antibodi kepada tubuh bayi melalui Iya. ASI. Jangan khawatir Mas Yudi, boleh dikatakan ke semua orang droplet itu yang menularkan. Jadi bukan ASI. Bukan ASI Bukan. Tidak ada penelitian bahwa ASI ditularkan COVID ditularkan melalui ASI. Tetapi COVID ditularkan oleh droplet. Iya. Jika ibu yang terinfeksi COVID ingin tetap menyusui, silahkan pakai masker, silahkan cuci tangan sebelum memegang bayi, dan lanjutkan menyusuinya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal. Mudah-mudahan tidak Tidak ada. ada, ya. Tetapi memang perlu kita kalau tadi screening mau vaksin, kita lihat dulu juga kondisi ibunya. Apakah ibu cukup kuat untuk sekedar menyusui atau tidak? Kalau memang ternyata ibu tidak kuat untuk menyusui, boleh nanti diberikan ASI perah ke bayinya. perah, oke. Tapi kalau misalnya selama ini yang saya lihat ibu-ibu menyusui ini belum pernah kita dapati yang gejalanya sangat berat sampai harus dirawat. Ya, Betul. beberapa klien konseling dari KAM biasanya hanya demam, hanya Oke. batuk misalnya seperti itu. Itu masih bisa sangat diusahakan untuk bisa menyusui. Baik, oke. Lanjutkan menyusuinya. Kita akan pastikan lagi nih ke dokter Nyanya. Ya. Jadi dokter, kalau misalnya ibu positif ya, mudah-mudahan enggak ya ibu-ibu yang sedang mendengarkan Banyak. kita. Ada juga ya dokter Gelombang Nyanya ya. kedua ini justru ibu hamil saya setiap hari nerima WA ya, kadarullah dokter positif. Kenapa kok bisa rajin banget melakukan PCR? Iya. Ya, ibu hamil itu udah diwanti-wanti ya menjaga jarak, jangan Iya. hadir ke tempat berkerumun gitu ya. Cuma yang namanya masyarakat Aceh memang agak kebanyakan ya, kalau kita lihat kan masih banyak berkerumun. Iya. Jadi kalau kita mendata secara keseluruhan, ketika kemarin saya menanyakan ke dokter di Dinas Kesehatan, jumlah pastinya dari kabupaten ini kita nanti akan mencoba mencacah kembali. Saya dari Pogi itu akan menghimbau teman-teman supaya mengirimkan data. Karena kan ada juga ibu hamil yang isoman gitu ya. Seperti itu. Jadi pastinya sampai hari ini untuk Rumah Sakit Zainal Abidin sampai hari ini ya, kasusnya sudah 180. Untuk ibu hamil, Yes, dokter. yes. Oh, Luar biasa. Kematian ya kita. sudah 5. Masya Allah. Ibu Tidak hamil. Karena itu angka yang banyak, dokter. 5 angka itu. sangat banyak karena secara nasional hampir mendekati juga ya. Ada kalau teman sejawat saya cerita dari Pokja Infeksi juga sama kita dari Makassar, itu hari-hari datang dalam keadaan ARDS. Jadi sebetulnya ARDS itu udah distres dengan saturasi yang sangat rendah. Iya. Sama seperti kita kemarin ada datang dari rujukan dari sejawat Tamiang, jadi dia melewati berapa, kebetulan saya jaga itu 78%. Tidak bisa dengan oksigen biasa, jadi kita gunakan HFNC. Setelah saturasi 94, lalu kita kolaborasi dengan anestesi dan alhamdulillah kemarin pagi kami lahirkan bayinya. Kalian bayinya dan ibunya saturasinya sudah terbaik. Kalau begitu kan resikonya ibunya kalau seandainya tidak stabil kan Betul. bisa akan dilakukan intubasi. Dan kekurangan kita adalah ruang ricu. Nah, jadi seperti itu. Kalau tadi Mbak Meli sudah ceritakan bahwa ketika ibu hamil dengan COVID melahirkan, sementara bayinya dipisah ya, sambil dilakukan screening juga pada bayi baru lahir kan juga harus dilakukan swab. Iya. Ya, biasanya kita akan bawa ke ruang NICU existing sampai dilakukan pemeriksaan screening juga buat bayi-bayi, juga dilakukan swab gitu ya. Benar yang dikatakan Mbak Meli bahwa sebetulnya kalau dia menjamin bisa prokes digunakan, boleh menyusui langsung. Tapi dari IDAI sendiri membuat suatu ketentuan kalau ragu-ragu bisa saja dengan tadi yang dibilang ASI perah. ASI perah. Iya. Ya, kalau soal tadi tertular positif kami baru dapatkan 2 kasus. Nah, apakah tertular intrauterin? Nah, ini sedang saya teliti. Apakah intrauterin dalam rahim maksudnya atau justru pas kelahiran? Mungkin dari nakes yang ngerawat bayinya Iya. seperti itu. Oke. Tapi ada sih beberapa Iya. literatur dan itu memang sudah lumayan banyak ya, bahwa ditemukan dalam ASI, ditemukan dalam sinsitiotropoblas itu dari di plasenta ya. Nah, makanya
ada residen melakukan penelitian dan saya pembimbingnya, kita melihat di plasenta juga. Kami akan mengumpulkan 30 kasus ya. Kemudian darah bayinya juga kita akan lakukan pemeriksaan di Prodia untuk melihat apakah ada transmisi vertikal. Melalui jadi masih ASI. dalam bukan melalui ibu. ASI, dari ibu ke bayi. Karena Dari kan di ibu ke dalam bayi. rahim dia kan ada sirkulasi namanya betul. dari ibu ke janin melalui tali Betul. pusat. Nah itu kita lihat untuk Betul. membuktikan seperti penyakit HIV gitu loh, Betul. HIV. Nah karena itu kan belum bisa dibuktikan. Kalau karena melalui ASI memang sudah ada beberapa penelitian dan itu enggak terbukti. dari situ, enggak terbukti. gitu ya. Justru Iya. ASI itu mengandung imunoglobulin Luar maknanya. biasa. Luar biasa. Karena itu Betul. justru sangat penting Betul. vaksinasi. Karena di dalam Betul. ASI juga mengandung imunoglobulin. Ya, jadi Luar ketika biasa. ibu hamil atau ibu Mhm. menyusui mendapatkan vaksinasi, dia akan mengirimkan antibodi itu Luar ke bayinya. biasa. Itu Iya. ciptaan Allah ya, Iya, dokter Masya ya. Allah, ya. Luar biasa. Ya, Sederalun yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan kita bisa kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811689020. Bisa juga telepon langsung di nomor itu. Ada juga nomor lainnya di 0651637172. Kita akan terima telepon dan pertanyaan dari Sederalun yang ada di rumah setelah kita break dengan beberapa iklan yang berikut ini.